Pemirsa, di era keterbukaan informasi dan era digitalisasi seperti saat ini, ancaman paparan radikalisme dan perpecahan mengintai generasi muda. Seiring minimnya informasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peringatan Hari Kelahiran Pancasila diharapkan menjadi momen untuk menambah pemahaman tentang ideologi Pancasila untuk menangkal ancaman-ancaman tersebut. Lalu bagaimana mengimplementasikan Pancasila di tengah generasi muda? Selengkapnya kami hadirkan dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Sudah bergabung bersama kami staf khusus Ketua Dewan Pembina Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Romo Beni Susetio. Halo, selamat petang, Romo. Selamat petang. Terima kasih. Pemirsa semua di rumah. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara Petang. Romo, kita tahu bahwa besok adalah 1 Juni 2021 di mana diperingati Hari Kelahiran Pancasila. Bagaimana memaknai Hari Kelahiran Pancasila di era digitalisasi ini, Romo? Jadi kalau kita memperingati lahirnya 1 Juni, sebenarnya kan kita memperingati lahirnya. Ya. Ketika yaitu Dr. Rajiman bertanya kepada Soekarno apa yang menjadi dasar negara kita, hanya Soekarno yang memberi jawaban, yang lain tidak, yaitu Pancasila. Maka dasar negara ini juga menjadi ideologi, juga menjadi pandangan hidup. Maka cara memaknainya adalah bagaimana mengaktualisasi Pancasila itu dalam tindakan. Jadi Pancasila itu harus mempengaruhi cara berpikir, bertindak, berrelasi setiap warga negara. Maka kalau orang menyintai Tuhannya, pasti menyintai sesamanya. Jadi kalau orang menyintai Tuhannya itu tidak akan merusak martabat manusia dengan ujaran kebencian, eksploitasi sara, kemudian menghina agama orang lain. Itu kan justru menghina Tuhannya, menghina manusianya. Maka orang yang menyintai Tuhannya itu pasti menyintai manusia sesamanya, meskipun berbeda suku, etnis, agama. Maka dia akan membangun yang disebut relasi kerjasama, saling membantu, dan maka dia menjaga nilai persatuan itu. Nah, kalau persatuan pasti kan bukan kalah menang atau menang kalah, tetapi selalu berupaya kalau ada masalah diselesaikan secara musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat, maka di situ tidak mengenal minoritas mayoritas, tetapi yang dipentingkan adalah yaitu mencoba mencari titik temu untuk sama-sama mencari solusi demi kebaikan bangsa dan negara. Maka keadilan itu kan sebenarnya orang yang bisa bersama-sama menyelesaikan masalah antara hak dan kewajibannya itu sama. Baik. Masuk dalam konteks ini, penghormatan bendera itu bagian dari kewajiban setiap warga negara, karena setiap warga negara merasa memiliki yang disebut bangsa dan tanah airnya. Baik. Jadi bukan karena paksaan, tapi ini karena kesadaran yang ditanamkan sejak dia lahir di rahim ibu pertiwi. Baik. Romo, kita tahu bahwa semua agama di mata penganutnya memang baik begitu ya. Apakah sudah ada jaminan ketika seseorang dekat dengan Tuhannya, sudah dipastikan ada jaminan perlakuan terhadap sesama manusianya akan baik begitu, Romo? Ini kalau orang menggayati agama itu, jadi gini, ketika orang menggayati agama, orang itu kan beriman. Kalau orang beriman, pasti dia akan lebih menghormati orang yang berbeda. Jadi semakin orang beriman itu, semakin orang memiliki ketulusan, kejujuran, memiliki otentitas, sehingga orang yang beriman itu orang selalu tidak merasa menangnya sendiri, tidak arogan. Ciri orang beriman begitu. Jadi orang harus membedakan orang belum tuhab dan being religion. Kalau orang punya agama formal ritual, ya dia tidak bisa mengaplikasikan agama itu dalam nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Tetapi kalau orang itu tidak hanya tuhab mempunyai tapi being, bahwa agama diaplikasikan dalam tindakan, maka seorang beriman itu semakin dia memiliki kejujuran, ketulusan, kebersamaan, solidaritas, dan kesetiakawanan. Maka orang yang menggayati imannya dengan benar, pasti dia menyintai Pancasila. Jadi semakin beriman itu orang semakin Pancasilais. Karena nilai-nilai Pancasila itu aktualisasi dari keimanan seseorang. Baik. Baik, Romo, ketika Anda berada di lembaga yang memang bertugas untuk
meningkatkan pemahaman ideologi masyarakat, sejauh mana Anda melihat bahwa pemaknaan apakah sudah sesuai dengan harapan atau tidak begitu, Romo? Nah, sekarang kita memang tantangan kita di era digital ini cukup berat ya. Karena kita menghadapi paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Ya, Radikalisme agama, terus paham-paham liberalisme, betul. paham-paham mengenai kebebasan, paham-paham mengenai seksual bebas, paham-paham mengenai individualisme itu kan masuk hedonisme. Maka tantangan kita adalah bagaimana merebut ruang publik itu. Kalau kita mau merebut publik, pentingnya sekarang mengembalikan pendidikan Pancasila masuk dalam pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi. Ini yang sekarang lagi digagas oleh BPIP, dan BPIP diberi mandat oleh Presiden untuk menyusun sebuah buku pendidikan Pancasila yang terdiri dari 30% pengetahuan tapi 7% praktek. Sehingga sejak anak-anak itu lahir di bumi Indonesia, mereka sudah dikenalkan tentang internalisasi nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila itu harus menjadi habitualisasi bangsa. Suatu gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, berelasi. Dan untuk menanamkan pendidikan itu ialah pendidikan. Pendidikan itu baik dalam sekolah formal, informal, tapi juga dalam keluarga. Maka pendidikan Pancasila itu akan berarti ketika diinternalisasi dalam tindakan yang nyata. Jadi kalau orang itu menjalankan laku Pancasila, sebenarnya dia menjalankan nilai-nilai agamanya. Jadi semakin orang beriman itulah aktualisasi dari Pancasila. Baik Romo, ketika tadi metode yang disebutkan pembagian antara teori dan metode praktek begitu ya, kalau bisa secara rinci, mulai dari mana masuknya pemahaman Pancasila bagi kaum milenial? Karena kita mengingat bahwa banyak budaya-budaya pop dari berbagai negara masuk, sehingga kita tahu bahwa mengikis rasa ideologi ataupun rasa kebangsaan karena sudah mulai berkiblat kepada negara lain dan sebagainya. Ini mungkin tantangan juga, Romo, di BPIP ya? Ya, maka BPIP harus menggandeng anak-anak milenial ini kan anak kreatif, inovatif, jago lah dalam hal animasi ya. Maka mereka akan memproduksi konten-kontennya itu dalam pengalaman hidup sehari-hari. Maka BPIP dalam ini membuat lomba-lomba, misalnya lomba-lomba animasi, lomba-lomba film pendek, meme, lomba-lomba mengenai bagaimana membangun narasi. Itu banyak peminatnya anak-anak SMP, SMA bisa membuat bagaimana mereka memaknai sila-sila Pancasila itu dalam konteks zaman. Jadi harusnya melalui pintu hati anak-anak milenial, karena bahasa milenial itu kan hanya bisa dimengerti orang mereka. Jadi di sini BPIP harus menggandeng juga ikon-ikon orang-orang yang memiliki follower banyak, entah itu artis, entah itu influencer, orang kreator, entah itu olahragawan, kuliner, itu kan sebenarnya orang-orang yang mampu mengaktualisasi Pancasila dalam tindakan. Maka BPIP mempromosikan ikon-ikon Pancasila. Kemarin kan mulai dari 71, 72, 73, 74 sampai 75 ikon orang-orang yang mengaplikasikan Pancasila dalam tindakan. Misalnya Stephen itu anak yang masih muda, mampu mengaplikasikan sila kelima, dia bikin aplikasi. Aplikasinya di apa? Bagaimana menjembatani petani bisa ketemu dengan konsumen, sehingga petani itu tidak terjebak ke dalam rente. Rente itu para tengkulak. Maka dengan sistem aplikasinya itu petani itu menjadi sejahtera karena dia bisa berhubungan langsung dengan konsumen. Nah ini kan Pancasila sila kelima, keadilan sosial. Bagaimana misalnya pemain bulu tangkis kita kenal, misalnya yang pemain double itu. Ya siapa, lupa aku namanya. Yang siapa? Ahsan Hendra. Yang cewek. Pemain bulu tangkis yang cewek. Kan itu berbeda keyakinan, meskipun berbeda agama, tapi karena cinta pada tanah air, mereka itu bisa bersatu. Itu mengaplikasikan sila ketiga. Jadi Pancasila itu dalam tindakan yang nyata. Butet, saya lupa namanya, Butet dengan siapa pasangannya dulu. Kan luar biasa. Jadi bagaimana kita sekarang membanjiri media-media sosial itu dengan konten-konten Pancasila dalam tindakan. Kalau Anda ke tempat Malang, Anda akan ada kampung warna-warni yang di Bratas Sungai.
bagaimana anak-anak muda kreatif dari mahasiswa muda Muhammadiyah Malang menyulap kampung yang kumuh menjadi kampung yang akhirnya dengan kreasi, dengan chat, itu menarik orang untuk datang, bahkan mancanegara datang. Di situ tumbuh yang namanya ekonomi baru. Dan setelah dengan kemampuan digitalisasi anak muda itu, membuat kampung ini tidak lagi lokal, tapi menjadi daya tarik internasional. Inilah yang sebenarnya aktualisasi nilai Pancasila dalam tindakan. Baik, itu kalau memang tujuannya yang kita harapkan adalah berinovasi ke arah yang lebih positif. Bagaimana dengan milenial yang justru terjerumus dengan paham radikalisme yang tadi Romo awal sebutkan? Apakah ini bisa dijadikan bukti bahwa ideologi Pancasila milenial ini kalah dengan paham radikalisme, Romo? Tapi jangan dijawab dulu karena kita harus break sejenak, Romo. Nusantara Petang akan kembali usai jeda. Masih bersama kami di Nusantara Petang, pemirsa masih bersama Romo Beni. Halo, selamat petang, Romo masih bersama kami. Selamat petang. Ya. Romo, tadi ketika Romo menjabarkan milenial-milenial yang memang berprestasi yang kita harapkan begitu, bagaimana dengan mereka-mereka yang terpapar paham terorisme? Apakah ini bisa dijadikan bukti bahwa ideologi Pancasila milenial mereka ini kalah dengan paham radikalisme yang diterima, Romo? Ya, kita tidak bisa kebiauya seperti itu ya. Artinya begini, ini kan pertarungan ide gagasan di ruang digital kan. Justru di sini pertarungan kita. Karena anak-anak milenial yang terpapar itu kan tidak berdosa, sebenarnya dia tidak tahu menahu, tetapi karena dia mendapatkan terus-menerus pemberitaan sesuatu yang merasa hati nuraninya terluka karena melihat peristiwa ketidakadilan, kemudian orang-orang itu mengalami kekosongan jiwa, ini yang gampang dimasuki, akhirnya mereka akhirnya terjaring. Ini kan korban. Nah, bagaimana cara menghadapi? Ya, harus ada counter narasi. Jadi bagaimana paham-paham radikalisme, paham-paham yang menebarkan budaya kematian, paham yang menebarkan ketakutan itu harus dilawan. Sehingga counter narasinya harus terjadi proses dialektika. Dalam proses dialektika itulah terjadi pertarungan ide dan gagasan. Jadi kita harus berani merebut ruang publik itu. Lah, anak-anak muda itu kreatif, inovatif. Jadi ini kan mengatasi budaya kematian. Budaya kematian itu yang menawarkan bom, menawarkan kekerasan, menawarkan ujaran kebencian, itu harus dilawan. Cara lawannya apa? Membangun yang disebut komunitas pemutus kata, bukan pengiya kata. Nah, gerakan-gerakan ini banyak digerakkan oleh anak-anak muda yang kreatif, inovatif lewat film-film pendek, lewat animasi, lewat meme yang positif, kemudian lewat gerakan-gerakan untuk membangun komunitas pemutus kata lewat server-server media mereka. Jadi ini harus dilawan. Baik, Romo, ketika anak muda yang kreatif inovatif itu yang harusnya menjadi bagian dari kita untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam tindakan itu. Baik, Romo, maka yang sekarang dibutuhkan adalah bagaimana kita membangun konten-konten yang kreatif inovatif. Baik, Romo, saya percaya bahwa milenial-milenial yang terpapar radikalisme maksudnya ini jauh lebih banyak di bawah permukaan ketika mereka belum muncul ketika aksi-aksi yang di Makassar, Jakarta dan lain sebagainya. Ketika sudah kadung terpapar radikalisme, apakah ada kesempatan ataupun rasa optimisme mereka bisa kembali lagi menganut Pancasila, Romo? Bagaimana caranya? Optimis asal pendekatannya, dan itu terbukti kan dari Densus yang mampu mendekati orang yang pembom aja. Yaitu adiknya Amrozi itu kan sekarang menjadi bagian dari penyadaran publik. Jadi ini kan persoalan otaknya dicuci. Lah untuk cocoknya dicuci itu kan butuh pembersihan kan. Bagaimana membersihkan? Ya mereka harusnya diajak bersama-sama. Saya yakin kok ini persoalannya adalah pertarungan di dunia maya ini adalah pertarungan bagaimana kita bisa mempengaruhi ide gagasan bahwa Pancasila inilah solusi terbaik bagi bangsa ini. Karena kan mereka ini kan menawarkan ideologi utopis. Dikira dengan melakukan bom bunuh diri, melakukan tindakan kekerasan, cita-cita mereka itu tercapai. Itu kan utopis. Misalnya untuk mengatasi kesenjangan sosial, mengatasi korupsi, mengatasi yang namanya rusaknya keadaban moral itu hanya dengan perjuangan kekerasan. Itu kan utopis. Kan itu gagal. Lah untuk meyakinkan mereka itu harusnya bagaimana kita memberi ruang publik ini menampilkan counter budaya, keragaman, keindahan, bagaimana
anak-anak muda yang kreatif, inovatif menyulap suatu kota, desa menjadi sesuatu yang menarik karena disitulah nilai tambah. Jadi bagaimana kita mengkapitalisasi ide-ide gagasan kita ini kepada apa? Bahwa Indonesia itu tidak seburuk loh yang mereka pikirkan. Bahwa di Indonesia itu tidak seburuk loh yang mereka gambarkan. Bahwa Indonesia itu tidak seperti itu. Baik. Lah inilah counter narasinya. Tapi kalau ini dibiarkan berkembang seolah-olah Indonesia itu negatif, Indonesia itu gagal, Indonesia itu penuh korupsi, Indonesia itu penuh neraka, ini berbahaya. Baik. Lah ini yang harus dilawan. Jadi kita ini menghadapi tembok sekarang, temboknya itu memang tembok yang raksasa di mana otak mereka itu tercuci dan mereka itu kebenaran absolut. Lah tembok ini kan harus dilawan dengan membangun satu kesadaran. Nah, jadikanlah bunga-bunga yang memberi harapan itu yaitu bunga-bunga anak-anak bangsa ini. Baik, Romo, kondisi lain yang memprihatinkan ketika saat ini Indonesia dilanda pandemi COVID-19, para pelajar diharuskan belajar dari rumah dan lain sebagainya. Ini banyak pihak menyayangkan bahwa kurangnya pemahaman yang diterima oleh siswa ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Lalu bagaimana dengan upaya untuk memasukkan pendidikan Pancasila di sekolah, sementara proses belajar masih pada belajar metode jarak jauh dan lain sebagainya. Sudah cukupkah pendidikan Pancasila di sekolah, Romo, dan apa yang perlu ditekankan para pendidik dalam memberikan keilmuan Pancasila kepada para pelajar kita, Romo? Jadi sampai sekarang kan pendidikan Pancasila tidak masuk kurikulum. Karena sudah Undang-Undang Sidiknas tahun 2003 itu kan tidak menjadi pelajaran pokok. Dan itu tidak lagi menjadi pelajaran utama, dihilangkan. Maka BPIP akan mengembalikan kembali untuk pendidikan Pancasila masuk dalam kurikulum. Nah ini perjuangan dan inilah sebenarnya diharapkan oleh anak-anak bangsa. Bahkan milenial berharap itu. Kalau Anda mengikuti survei indikator Mas Burhan itu kan jelas bahwa generasi milenial menginginkan pendidikan Pancasila diajarkan dengan dua alasan, radikalisme dan takut akan terjadi perpecahan. Lah ini kan sebenarnya momentum bagi kita untuk mengajarkan pendidikan Pancasila masuk dalam kurikulum. Lah bagaimana kurikulum itu kan sebuah materi pelajaran. Materi pelajaran itu kan harus menyenangkan, metodenya berubah bukan doktrina, tapi lebih pada Pancasila dalam tindakan. Lah anak-anak ini kan kreatif. Anak-anak bisa bikin film dokumenter kecil lewat YouTube-nya, melihat bagaimana sih Pancasila itu laku dijalankan dalam gotong royong, dalam kebersamaan, itu kan nyata. Ya, baik. Jadi sebenarnya ke depan kita optimis lah, asal kita bersatu, bergotong royong untuk mencapai Indonesia yang dibangun dari kesadaran kita. Jadi Indonesia itu digambarkan Soekarno kan seperti sapu lidi yang diikat. Dan ikatan-ikatan terdiri dari meskipun kita berbeda suku, etnis, budaya, agama, tapi kita bersatu karena apa? Karena kita memiliki yang disebut kearifan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Baik, Romo, terakhir banyak masyarakat menaruh harapan pada BPIP untuk melakukan pembinaan masyarakat. Terus kemudian apa yang mungkin masyarakat bisa pahami dampak jika mental ideologi bangsa kita tidak dibina, Romo? Mungkin sebagai closing statement juga dari Anda. Dampaknya kalau orang bangsa itu tidak punya ideologi, ya bangsa itu akan terpecah belah. Apa kita mau Suriah? Akan kita bisa seperti Afghanistan, apa seperti Arab Spring. Kalau ideologi tidak kokoh, bangsa itu akan rapuh. Korea Selatan menjadi bangsa yang besar karena ideologinya kuat. Cina menjadi bangsa besar karena ideologinya besar. Amerika pun ideologinya kuat. Kalah dengan perang Vietnam, tapi Amerika dalam film-filmnya Rambo tidak pernah kalah. Maka diciptakanlah Rambo sebagai pahlawan seolah-olah bangsa Amerika sebagai pemenangnya. Itulah ideologi. Jadi ideologi itu sesuatu, itu nilai-nilai yang tertanam di mana orang menyintai bangsa dan tanah airnya, dan untuk pencintaan terhadap bangsa dan tanah air harus terpatri dalam sanubarinya. Baik, luar biasa. Terima kasih, Romo. Kita harapkan memang dengan momen Hari Lahir Pancasila, ideologi masyarakat semakin bertambah begitu ya. Kami mengucapkan selamat bekerja buat Romo bersama teman-teman di BPIP untuk mengembangkan pembinaan ideologi masyarakat. Semoga memang tujuannya positif begitu, Romo ya. Terima kasih, Romo Beni Suseto telah bergabung bersama kami di Nusantara Petang. Sampai jumpa.